Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bagaimana caranya menginstal sistem operasi Linux, dan kali ini adalah Linux Debian 10. Oke. Untuk sampai di tahap ini tentunya kalian harus menyiapkan servernya atau fisiknya. Kemudian kalian masukkan DVD master Debian dan dijalankan. Jangan lupa untuk pilih booting dari CD atau DVD ya. Nah, dari sini kita ada beberapa pilihan. Saya terbiasa dengan install yang ini. Jadi ada dua ya, yang utamanya ya, ada graphic install sama install aja. Nah, kita lebih enak pakai install karena lebih cepat dan kita bisa bikin Debian ini hasilnya itu jadi nggak ada GUI-nya gitu, jadi hanya ada command line aja. Oke, jadi terminal kita install, enter. Pada tahap ini kita akan memilih bahasa yang digunakan ya selama proses instalasi. Tentunya kita terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris, jadi cukup dengan bahasa Inggris saja. Kita langsung lanjut ke berikutnya. Kemudian di sini memilih lokasi. Karena kita ada di Indonesia, maka kita cari ini ke order dulu, kemudian Asia, coba Indonesia, ini ada Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah locales, kita gunakan United States. Keyboard layout American English. Ini adalah proses scanning CD-ROM. Kita cukup menunggu pada tahap ini. Jadi ini proses-proses semua ini ya, konfigurasi berbagai macam hal ya. Selanjutnya kita akan mengisi hostname. Hostname kita beri nama misalkan labcom lab, misalkan seperti ini ya. Kemudian enter. Root password, kita akan memberikan root password. Sebaiknya root password kita gunakan password yang aman, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, kemudian angka, dan kalau bisa ada kombinasi spesial karakter seperti underscore, bintang, pagar, add, dan sebagainya. Misalkan di sini kalau kita mau melihat ini, misalkan saja ya, saya itu kasih password. Kita lihat coba. Nah, misalkan itu password saya. Verify. Kemudian full name of user.
ini akan membuat user baru, kemudian ini adalah username-nya. Ya udah biarin Wildanil aja, continue. Kemudian choose password for the new user, misalkan ini aja, di type. Nah, ini adalah konfigurasi waktu ya. Jadi di sini ada 3. Nah, saya kan ini ada di Semarang, jadi menggunakan WIB, Western. Central ini yang WITA, dan Eastern ini yang WIT. Ini ada keterangannya kok, Sumatera, Jakarta, Jawa, kayak gitu. Jadi itu adalah untuk setting time zone-nya. Nah, selanjutnya ini yang penting nih. Apabila kalian menggunakan komputer yang sudah ada datanya di drive D, kalian jangan gunakan antara 3 ini. Kalian gunakan manual. Kemudian nanti di di sini nanti ada hard disknya. Kemudian setelah dipilih, nah ini kan nanti ada list hard disk di sini ya, ada hard disk yang partisi-partisi yang sudah ada. Nah, jangan sampai partisi yang ada datanya kehapus. Kalian sebaiknya pastikan dulu ukurannya yang dulunya mungkin OS yang sebelumnya mau diganti Linux ini, kalian bisa pilih itu. Kalau masih kosongan seperti saya ini ya, kita bisa langsung gunakan ini gitu. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Ada guide partitioning, configure software write, kemudian ada LVM, local logical volume manager. Kemudian kita membuat partisi yang terenkripsi juga bisa, atau kasih volume. Nah, saya biasanya menggunakan LVM. Kenapa? Karena kalau untuk penggunaan komputer yang personal ya, atau server single kecil gitu ya, itu memang nggak butuh RAID dan sebagainya. Nah, tapi untuk memaksimalkan ketika storage saya penuh, untuk peningkatan storage dan sebagainya, ini paling enak memang menggunakan LVM. Oke, jadi di sini bisa langsung kalian buat LVM, tapi cara gampangnya pakai guide partitioning, nanti pilih LVM. Nah, di sini ada guide large continuous free space, entire disk and setup LVM. Ini setup LVM encrypted. Ini yang LVM biasa aja. Ini hard disknya dipilih, oke. Nah, ada pilihan all files in one partition, atau ada separate home partition. Jadi kalau ini nanti LVM-nya dia semua jadiin satu di root. Nah, kalau ini kita memisahkan antara home dengan root-nya gitu. Di ini kita bikin separate home aja. Jadi home-nya kita bisa pisahkan. Will I change to this and configure LVM? Yes. Nah, selanjutnya seberapa besar partisi yang akan kita gunakan untuk LVM ini? Kita semuanya. Nah, ini hasilnya. Jadi penjelasan LVM nanti detailnya nanti saya bikin video khusus LVM ya. Jadi LVM di sini kita sudah bisa meng-create ada sebuah volume group namanya labcom min vg ini ya. Semua ini ya. Ini adalah logical volume-nya. Nah, volume group tersebut itu berukuran semua hard disk, seluruh hard disk kita gunakan kecuali ini. Kita masih menyisakan 510. Ini dijadikan untuk slash boot. Nah, ini 8,1 ini yang dijadikan LVM ya. Nah, LVM ini 8,1 dipecah ya.
jadi sebentar. 8,1 ini jadikan LVM namanya, volume groupnya namanya labcom min VG. Kemudian volume group tersebut dipecah menjadi beberapa partisi lagi. Yang pertama adalah untuk home-nya, ini berukuran 4 GB. Kemudian untuk root-nya 3,0 GB. Dan terakhir untuk swap-nya 1 GB. Swap ini sebaiknya ukurannya sama dengan RAM kalian, atau 2 kali lipat juga nggak apa-apa, bagus. Sebenarnya peran swap itu nantinya adalah dia sebagai memori cadangan ketika memori utamanya penuh gitu. Nah, cadangannya dimasukkan ke swap. Kemudian untuk root ini dia akan menyimpan sistem operasinya. Nah, kemudian saya akan memisahkan home ini. Nah, home ini nanti kita bisa untuk nyimpan data. Kemudian apabila kita membuat web server, nanti data webnya bisa kita masukkan di home kayak gitu. Jadi penyimpanannya itu kita enak terpisah dari rootnya gitu. Karena kayak gitu lebih baik. Kemudian untuk maintenance-nya juga lebih enak. Dan karena ini kita menggunakan LVM, nantinya untuk kita meningkatkan storage-nya juga gampang gitu ya. Jadi kalau misalkan udah penuh, kita tinggal nambahin harddisk baru, kemudian kita konfigurasi LVM-nya, nanti home-nya dinaikkan. Itu jadi bisa menggabungkan beberapa harddisk gitu jadi satu. Seperti itu. Oke. Sekarang yaitu penjelasan sedikit ya tentang LVM. Kita lanjut, kita finish partitioningnya. Write the change to this. Yes. Oke, sekarang kita tinggal menunggu proses instalasi sampai selesai. Barusan saya pause videonya karena kita hanya menunggu proses instalasinya. Kemudian di sini ada keterangan lagi, your installation or DVD has been scanned is labeled Debian bla bla bla. Itu berarti dia habis scan DVD gitu. Jadi kita ada pertanyaan ya, apakah kita akan scan DVD lain sekarang kayak gitu. Jadi if you wish to scan another DVD, please insert it now gitu. Nah, jadi kalau di sini kita bisa skip aja nggak apa-apa. Jadi another scan another, sebentar. Kita bisa klik no. Nah, kemudian apakah kita akan yes. Kemudian Indonesia. Sebentar, saya posting. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Kita akan lanjut lagi. Jadi coba kita back dulu ya. Kita ada yang kelewatan tadi belum saya jelaskan. Nah, tadi kan kita memilih untuk tidak melakukan scan CD atau DVD master dari Debian sebagai repository. Nah, pada tahap ini kita akan mengkonfigurasi package manager atau repositorinya. Nah, di sini ini akan yang ditanyakan di sini adalah apakah kita akan menggunakan network atau jaringan internet sebagai mirrornya kayak gitu. Jadi mirror ini mirror dari repository seperti itu. Nah, kita yes aja biar nanti ketika installnya kita gampang. Dan maka di sini akan konfigurasi apt.
partisipasi di package survei no aja. Tadi ada yang ke skip ya. Jadi tadi ada yang karena terlalu saya pilih, harusnya tadi ada setelah tadi mirror, tadi kan yang waktu saya ke skip cepat itu ada memilih mirrornya dari mana. Nah itu bisa kalian silakan sesuai cocoknya kalian dari mana. Itu semua ada di Indonesia, jadi servernya bisa dibilang aksesnya lokal lah, bandwidth lokal. Nah selanjutnya kita ke sini, ini adalah software selection. Nah kalau yang pertama ini adalah desktop environment. Jadi kalau kita ini pakainya spasi ya untuk ngasih tanda ya. Jadi kalau kita ini yang atas dia akan install environment desktopnya. Nah tapi kita niatnya ini untuk server, jadi jangan dicentang. Nah terus genome juga, ini cinnamon ini adalah environmentnya masih web server, nanti kita install manual aja, print server juga iya. SSH server kita langsung install aja supaya nanti setelah selesai install kita bisa segera langsung via remote juga bisa kayak gitu. Terus standar sistem utilities ya. Oke, selanjutnya klik pilih ke continue. Di sini kita tinggal nunggu install softwarenya aja. Nah, selanjutnya adalah install group bootloader. Ya, jadi kalau kalian belum ada grupnya, misalkan harddisk baru ya pilih yes aja. Nah, ini ada pilihannya. Jadi kalau kalian harddisk sudah ada beberapa harddisk, kalian enter device manually karena nanti dikonfigur di sana. Tapi kalau cuma ada satu harddisk dan itu baru ya bisa langsung /dev/sda ini. Enter. Nah, setelah selesai install, enter aja. Dia akan restart. Nah, sini sudah berhasil, kita masuk. Ya, kita berhasil install Debian 10. Sampai sini dulu, untuk selanjutnya kita bahas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.